Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Devila, peserta Departemen Matematika dan telah menjadi bagian dari Sivitas Akademika FMIPA UI sejak tahun 2018. Sebagai dosen home-based program studi ilmu aktuaria, saya mengampu beberapa mata kuliah wajib program studi, seperti matematika keuangan, statistika matematika, model survival, modeling berlanjut, pemodelan risiko, dan termasuk kontingensi jiwa 1. Dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah kontingensi jiwa 1. Mata kuliah kontingensi jiwa merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi ilmu aktuaria yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar perhitungan aktuaria terkait resiko kehidupan. Mata kuliah ini disajikan dalam 2 tahap pembelajaran, yaitu kontingensi jiwa 1 dan kontingensi jiwa 2. Selain merupakan mata kuliah wajib program studi, kontingensi jiwa 1 juga menjadi salah satu mata kuliah yang dapat disetarakan dengan ujian profesi ajun aktuaris, khususnya modul A60 dengan topik matematika aktuaria. Hal ini merupakan perwujudan kerjasama antara FMIPA Universitas Indonesia dengan Persatuan Aktuaris Indonesia. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS atau 150 menit proses pembelajaran dalam waktu 1 minggu, yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat 2, khususnya untuk mereka yang telah mengambil matematika keuangan 1 dan juga statistika matematika 1. Sebab, materi kontingensi jiwa 1 tidak luput dari konsep bunga dan juga probabilitas. Kemudian, mata kuliah ini juga menjadi prasyarat kontingensi jiwa 2 dengan materi yang lebih advance tentunya, dengan bahasa pengantar yang digunakan selama proses pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Setelah mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah kontingensi jiwa 1, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memilih model matematis yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan aktuaria yang berkaitan dengan asuransi jiwa. Kemampuan ini mencerminkan penguasaan pada tingkat analisis, yaitu level kognitif yang keempat, di mana mahasiswa tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mampu menganalisis situasi dan menentukan pendekatan matematis yang sesuai untuk mendukung pengambilan keputusan aktuaria secara tepat, khususnya dalam penetapan harga produk asuransi jiwa maupun anuitas hidup. Untuk mendukung pencapaian kompetensi tersebut, CPMK diturunkan menjadi 8 sub-CPMK yang masing-masing mencerminkan keterampilan atau pengetahuan spesifik yang harus dikuasai mahasiswa. Sub-CPMK ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan materi pembelajaran, metode pengajaran, serta instrumen penilaian, sehingga proses pembelajaran dapat terstruktur dan berfokus pada pencapaian kompetensi akhir yang telah ditetapkan. Pada awal mata kuliah kontingensi jiwa 1, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar dari kontrak asuransi jiwa, baik yang bersifat tradisional seperti asuransi seumur hidup, berjangka, tertunda, dan juga dwiguna, maupun kontrak asuransi jiwa modern yang lebih fleksibel dan kompleks. Pemahaman ini menjadi landasan penting untuk mengenal bagaimana resiko kehidupan dikemas dalam bentuk polis. Selanjutnya, pembelajaran akan diarahkan pada konsep model survival, di mana mahasiswa diajarkan untuk menjelaskan secara matematis bagaimana probabilitas hidup dan meninggal dari seorang individu dimodelkan. Hal ini mencakup fungsi survival, tingkat kematian, force of mortality, ekspektasi sisa masa hidup, dan kuantitas lainnya yang menjadi dasar dari valuasi produk asuransi. Setelah memahami konsep survival dan distribusi sisa hidup, mahasiswa diajak untuk membuat tabel mortalitas, baik tabel biasa maupun tabel terseleksi. Hal ini penting karena seluruh perhitungan aktuaria sangat bergantung pada data mortalitas yang akurat. Kemudian, mahasiswa mulai menerapkan konsep dasar perhitungan manfaat asuransi jiwa untuk berbagai jenis produk asuransi jiwa tradisional seperti asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa tertunda, dan asuransi jiwa dwiguna.
baik dalam bentuk pemberian manfaat diskrit, yang berarti manfaat diberikan oleh perusahaan di akhir tahun kematian tertanggung, maupun pembayaran manfaat kontinu, di mana perusahaan diasumsikan membayarkan manfaat pada saat kematian tertanggung terjadi. Dari pemahaman tersebut, mahasiswa selanjutnya diarahkan untuk merumuskan perhitungan manfaat asuransi dalam konteks penyelesaian masalah nyata. Hal ini menjadi jembatan antara teori dan praktik aktuaria di dunia industri. Setelah menguasai perhitungan manfaat asuransi, mahasiswa juga akan mempelajari konsep anuitas hidup yang mencakup berbagai jenis produk anuitas. Pada akhirnya, mahasiswa akan mampu merumuskan perhitungan anuitas hidup dalam penyelesaian masalah-masalah aktuaria yang relevan di dunia nyata, sebagai bentuk penerapan lanjutan dari konsep yang telah dipelajari. Berikut adalah materi pembelajaran dalam mata kuliah kontingensi jiwa 1 yang disusun secara sistematis berdasarkan 8 sub CPMK yang telah ditetapkan. Perkuliahan kontingensi jiwa 1 dilakukan secara hybrid, yaitu menggabungkan pertemuan tatap muka dan pembelajaran daring. Terkhusus untuk pembelajaran daring, dosen dapat menggunakan platform emas, yaitu sistem e-learning resmi dari Universitas Indonesia. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan adalah flipped learning, di mana materi utama seperti video dan bahan bacaan akan diberikan terlebih dahulu melalui emas untuk dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Waktu perkuliahan tatap muka akan difokuskan pada diskusi konsep inti melalui active lecturing, yaitu metode ceramah yang dilengkapi juga dengan proses tanya-jawab serta pembahasan soal-soal untuk memperkuat pemahaman. Dengan metode ini, diharapkan mahasiswa lebih siap dan aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Ini adalah tampilan dari sistem pembelajaran daring yang kami gunakan, yaitu emas. Pada setiap pekan, materi akan disusun secara terstruktur seperti ini. Misalnya pada pekan 4, topik yang dibahas adalah tabel mortalitas dan seleksi bagian 1. Di sini mahasiswa dapat mengakses file utama seperti bahan bacaan dan video. Selain itu, forum diskusi juga disediakan sebagai ruang bagi mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan terkait bagian yang kurang dipahami dari bahan ajar, dan juga untuk mengumpulkan hasil kerja kelompok berupa penyelesaian latihan. Seluruh aktivitas ini dirancang untuk mendukung penerapan metode flipped learning yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami materi sebelum dan selama sesi tatap muka. Berikut saya tampilkan cuplikan video pembelajaran dengan topik model survival. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang variabel acak quartet future lifetime. Teman-teman perlu ingat lagi bahwa TX yang menyatakan waktu hingga individu berusia X meninggal dunia merupakan variabel acak kontinu. Artinya, jika tidak terdapat asumsi batasan usia atau limiting age, maka nilai yang mungkin untuk TX berupa bilangan real positif. Jadi, TX tidak selalu berupa bilangan integer, melainkan dia juga dapat bernilai pecahan, karena sifatnya yang kontinu di bilangan real positif ini. Nah, namun pada aplikasi asuransi jiwa, seorang aktuaris kadangkala bekerja dengan bagian integer dari variabel acak TX, yang mana versi diskrit atau bagian integer dari variabel acak TX ini kemudian dikenal dengan sebutan quartet future lifetime yang dinotasikan dengan KX. Artinya, mereka hanya tertarik mengamati berapa sih jumlah tahun lengkap yang dilalui oleh individu yang saat ini berusia X di masa depan. Nah, ketika kita ngomong jumlah tahun lengkap, berarti di sini nilai yang mungkin untuk KX ini adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau dengan kata lain, si KX ini tentu akan bernilai berupa bilangan bulat positif. Contoh aplikasinya adalah jumlah pembayaran premi reguler dari suatu polis asuransi jiwa biasanya sama dengan jumlah tahun lengkap yang dilalui pemegang polis setelah polis itu terbit. Atau salah satu contoh yang lebih realnya, misalkan nih individu yang saat ini berusia X itu membeli polis asuransi jiwa berjangka waktu 10 tahun. Nah, maka biasanya pembayaran premi reguler tahunannya itu maksimal akan sebanyak 10 kali juga. Nah, jadi
secara matematis, variabel acak Courtet-Fitch lifetime ini sebetulnya bisa kita nyatakan sebagai fungsi floor dari Tx. Sebagai contoh, Kx itu akan bernilai 20 jika dan hanya jika Tx-nya lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil dari 21. Atau secara umum, kita bisa definisikan Kx itu akan bernilai sama dengan K jika dan hanya jika Tx itu nilainya berada di antara interval K sampai dengan K plus 1. Sebagai akibat dari definisi Kx sebagai fungsi floor dari Tx, maka probabilitas dari Kx bisa kita turunkan menggunakan informasi probabilitas dari Tx. Sebagaimana yang teman-teman bisa lihat pada slide ini bahwa probabilitas Kx sama dengan K bisa kita hitung sebagai probabilitas Tx lebih besar sama dengan K dan lebih kecil dari K plus 1. Yang kalau kita tuliskan diagram waktunya, anggaplah ini diagram waktu, ini titik 0, ini titik K, ini titik K plus 1. Jadi kalau kita perhatikan usianya, berarti di titik 0 ada individu berusia X yang sedang kita perhatikan. K tahun yang akan datang usianya adalah X plus K, dan K plus 1 tahun yang akan datang dari titik 0 usianya adalah X plus K plus 1. Nah, Tx lebih besar sama dengan K lebih kecil sama dengan K plus 1 mengindikasikan bahwa dia itu akan meninggal dalam rentang waktu yang saya arsir ini. Jadi di titik ini terjadi kematian. Dengan kata lain, saat 0 atau saat awal pengamatan dimulai, individu yang berusia X ini masih akan survive loh hingga K tahun yang akan datang, makanya dia diwakili oleh KPX. Nah, setelah K tahun yang akan datang, usianya mencapai X plus K, dan dia akan meninggal dalam kurun waktu 1 tahun mendatang yang nantinya probabilitasnya dinotasikan dengan QX plus K ini. Jadi probabilitas bahwa Tx lebih besar sama dengan K lebih kecil dari K plus 1 sebetulnya bisa kita hitung sebagai perkalian antara Kpx dan Qx plus K yang mengatakan bahwa individu yang berusia X ini survive dulu K tahun yang akan datang dan setelah dia mencapai usia X plus K tersebut dia akan meninggal dalam kurun waktu 1 tahun lagi. Gitu. Dan notasi khusus aktuarial lainnya dia dituliskan seperti ini yang punya makna sama kalau kita tuliskan sebagai K1QX. Untuk min dan variansi dari Kx, boleh teman-teman pelajari dulu secara mandiri. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di forum diskusi. Sekian dulu pembahasan mengenai model survival. Berikut referensi yang digunakan. Selamat belajar! Selanjutnya, saya tampilkan juga rekaman pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Nih, ya. Jadi kalau kita punya asuransi berjangka waktu 5 tahun, kan manfaat itu mungkin dibayarkan di titik 1, 2, dan terakhir ada di titik 5. Ya. Manfaat akan dibayarkan di titik 1 dengan catatan individu itu meninggal di antara 0 dan 1 kan. Jadi dia meninggal di antara inilah. Meninggal di antara ini itu kan sama saja dengan Tx-nya itu di antara 0 dan 1. Ya. Tx-nya di antara 0 dan 1 karena dia meninggalnya di sini. Nah, ketika Tx berada di antara 0 dan 1, Kx-nya berapa? 0. Iya, jadi ini ekuivalen dengan probabilitas Kx sama dengan 0. Benar nggak? Benar nggak? Jadi, manfaat yang dibayarkan di titik 1, probabilitasnya akan sama dengan probabilitas ini. Karena manfaat di titik 1 akan dibayarkan kalau Tx yang berada di antara 0 dan 1 yang ekuivalen dengan mengatakan bahwa ini sama dengan kita menghitung probabilitas Kx sama dengan 0. Gitu. Bisa dipahami? Oke, kita mulai lagi untuk timeline kedua atau timeline terakhir deh kita lihat. Jadi kalau seandainya individu itu meninggal di antara 4 dan 5. Meninggal di antara 4 dan 5 itu probabilitasnya sama saja dengan kita sedang mencari probabilitas Tx itu lebih besar atau sama dengan 4 dan lebih kecil dari 5. Betul atau tidak? Dan ini akan sama dengan probabilitas Kx sama dengan 4 kan? 4 kan? Oke, jadi kalau kita runut, kalau kita jumlahkan
itu ya ke dalam bentuk ekspektasi, jadi A3551. Oke, berarti present value dari 1 yang dibayarkan di titik 1 akan sama dengan ekspektasi present value dari 1 yang dibayarkan di titik 1. Present value-nya di titik 0 berapa? V pangkat 1. Ya enggak? Tapi ini probabilitasnya adalah probabilitas Kx sama dengan 0. Betul atau tidak? Ya, ini adalah probabilitas Kx sama dengan 0. Tambah nih, kalau ada lagi nih 1 dibayarkan di titik 2, present value-nya berapa? V pangkat 2. Pembayaran di titik 2 terjadi dengan probabilitas. Oke, sampai seterusnya. Kalau 1 dibayarkan di titik 5, present value-nya berapa? V pangkat 5 dikali dengan probabilitas Kx sama dengan 4. Oke, jadi kalau kita masukkan lagi ke dalam formula, kalau kita sederhanakan, ini sama saja dengan sumasi dari K0 sampai dengan 4 V pangkat K plus 1 probabilitas Kx sama dengan K. Konsisten nggak dengan yang tadi kita buat? Konsisten nggak? Konsisten kan? Betul ya, gitu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa batas bawah sumasinya tetap dimulai dari 0. Ya, K paling kecil, Kx paling kecil itu nilainya tetap 0. Cuma untuk faktor diskontonya memang harus ditambahkan dengan 1 karena manfaat itu dibayarkan di akhir tahun kematian. Dapat poinnya? Ada pertanyaan dulu? Bisa ini? Formula ini bisa dipahami? Oke, nah sekarang untuk menghitung sesuai dengan informasi yang ada pada soal. Oke, jadi kalau tadi saya runut itu berarti kan saya punya A355. Oke, itu tadi adalah V pangkat 1 dikali dengan probabilitas Kx sama dengan 0 ditambah V kuadrat probabilitas Kx sama dengan 1 dan seterusnya sampai dengan V pangkat 5 probabilitas Kx sama dengan 4. Oke, I-nya tadi di soal dikasih tahu 6% ya. Jadi kalau I 6% berarti V pangkat 1 akan sama dengan V pangkat 1 akan sama dengan 1 per 1,06 ya. Oke, probabilitas Kx sama dengan 0. Gimana? Probabilitas Kx sama dengan K masih ingat? Probabilitas Kx sama dengan K gimana cara menghitungnya? Sama aja dengan probabilitas Kx berada di antara K dan K plus 1 ya, sehingga ini bisa kita hitung sebagai dia survive dulu X tahun pertama, kemudian setelah dia menginjak usia X plus K, dia akan meninggal dalam waktu 1 tahun berikutnya ya. Jadi probabilitas Kx sama dengan 0 berarti bisa saya hitung sebagai ini Kx-nya X-nya berarti 35 ya. Berarti di sini K35, ini K35, sehingga ini akan sama dengan 0 P35 dikali dengan Q35 gitu ya. Kemudian yang ini gimana? Berarti 1 per 1,06 kuadrat gitu ya. Nah, probabilitas K35 sama dengan 1 itu akan sama dengan individu yang berusia 35 survive dulu 1 tahun pertama, itu kan ya. Kemudian setelah dia mencapai usia 36, dia akan meninggal dalam kurun waktu 1 tahun berikutnya. Nah, sampai dengan yang terakhir saya akan punya. Jadi yang terakhir itu komponennya adalah 1 per 1,06 pangkat 5 dan probabilitas K35 sama dengan 4. Gimana? Berarti yang berusia 35 ini survive dulu 4 tahun, baru nanti dia meninggal
1 tahun berikutnya setelah mencapai usia 39. Ya. Nah, sekarang karena yang kita punya adalah LX, masih ingat hubungan antara PQ dengan LX? Ya, berarti kalau kita kembalikan lagi ke LX, 0P35 berapa? 35 akan survive di usia 35 ya 1 ya. Oke, jadi ini akan sama dengan 1 Q35 sama dengan L35 dikurang L36 dibagi L35. Kemudian yang ini 1/1,064 P35 berarti L36 per L35 Q36 L36 dikurang L37 dibagi dengan L36. Jadi nanti saya menghilangkan. Ya, kita tambah dengan komponen yang terakhir berarti 1/1,0645 4P35. 4P35 berapa? Hubungannya dengan L berapa? Oke, kemudian I39 dikurang L40 per. Jadi nanti ini juga saling menghilangkan. Jadi semua informasi yang diperlukan untuk menghitung PIB ada di tabel ya. Jadi nilainya bisa dihitung. Dapat? Ada yang sudah selesai? Dapat? Momen pertama sama dengan momen berikutnya kan? Iya. Ini kan tidak menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau nggak mau lipat udah cukup X plus 1 ini gitu saja. Jadi X saja. Didapatkan datanya. Kan kalau formula akar kuadrat masih ingat nggak bentuk sentimeter? Kalau nggak ya polinomial derajat kan solusinya kan maksudnya juga kalau satu ya akarnya sama ya. Momen pertama sama momen keduanya sama kan? Persamaannya sama. Nah habis itu kan tinggal momen pertama dikurangi momen kedua dikuadratkan. Jadi kan kita bekerja dengan polinomial derajat 2. Sistem sampai ya persamaan polinomial derajat 2. Jadi akarnya mana tadi ini?
Kan maunya ikut. Probabilitas KX sama dengan apa? Kan sama dengan dia akan meninggal dalam kurun tahun kan QX. QX kan non. Kan ada QX. QX 0,5. Setelah menonton cuplikan video pembelajaran tadi, saya akan lanjutkan pembahasan terkait asesmen mata kuliah kontingensi Jiwa 1. Terdapat 4 komponen penilaian, yaitu tugas dan kuis yang masing-masing diberikan bobot 20%, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang masing-masing diberikan bobot 30%. Untuk sebaran waktu asesmen dapat dilihat pada cuplikan satuan acara perkuliahan kontingensi Jiwa 1 tahun 2023 berikut, di mana waktunya kami coba atur sedemikian rupa sehingga semua sub CPMK dapat terevaluasi dengan baik. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah kontingensi Jiwa 1 adalah Actuarial Mathematics for Life Contingent Risk karya Dixon, Hardy, dan Waters tahun 2013. Kemudian untuk referensi tambahan, terdapat buku Models for Quantifying Risk edisi ke-6, dan sebagai pelengkap yang bersifat aplikatif dan berorientasi pada ujian profesional, digunakan pula Study Manual for SOE Exam edisi ke-15. Ketiga referensi ini secara komplementer merepresentasikan cakupan materi kontingensi Jiwa 1, baik dari sisi teoritis hingga aplikatif. Sekian dulu pemaparan mengenai mata kuliah kontingensi Jiwa 1. Saya Cindy Devila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.